Annyeonghaseyo sobat-sobatku yang terdidik sekalian, kembali dengan gua Om Bagus di sini. Selamat datang kembali di channel kita. Di episode kali ini kita akan membahas sosok yang sangat inspiratif. Jadi kali ini gua akan mengajak kalian menyelami kisah perjalanan Mas Nur Arifin Akbar. Dia adalah seorang PhD AI Scientist di Università degli Studi di Palermo di Italia, yang memang telah menorehkan prestasi luar biasa di kancah Indonesia sampai internasional. Nur Arifin Akbar bukan hanya seorang ilmuwan AI biasa, tapi dia juga seorang yang berhasil meraih beasiswa untuk studi di 2 negara Eropa yang memang terkenal dengan pendidikan tingginya, yaitu Italia melalui Marie Curie Scholarship dan Spanyol melalui Erasmus Plus Mobility. Bagaimana beliau bisa mendapatkan kesempatan emas ini, apa aja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana sih perjalanan akademis dia sampai dia bisa berada di posisi yang sekarang. Hari ini kita akan menyimak langsung dari Mas Nur Arifin, dari awal mula karir beliau tertarik dengan IT, meniti karir profesional sampai masuk jadi manajer bank BUMN, lalu proses aplikasi beasiswa sampai pengalaman belajar di Università degli Studi di Palermo dan juga Universidad de Murcia di Spanyol. Ini bukan cuma tentang perjalanan akademis, tapi juga tentang semangat, dedikasi, dan tekad buat mencapai mimpi. Jadi jangan kemana-mana, siapin kopi atau teh kalian dan mari kita ikuti kisah inspiratif ini. Oke, sebelum kita mulai video ini di channel ini, gua biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa tipe konten kayak gini tuh berguna buat kalian, jangan lupa buat subscribe channelnya. Buat kalian yang merasa video ini bisa bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Dan buat kalian yang merasa video ini bisa bermanfaat buat saudara kalian, teman kalian, jangan lupa share videonya ya. Perkenalkan, nama saya Nur Arifin Akbar. Kebetulan saya masih di posisi sedang di Italia, sedang mengambil doktoral. Jadi pertama-tama saya ceritakan masa studi saya yang pertama tuh dimulai di Universitas Diponegoro, di mana saya sendiri ambil jurusan elektro. Kemudian dari penjurusan elektro itu saya ambil konsentrasi namanya informatika di situ. Kemudian dari situ setelah lulus pendidikan, terus kemudian sempat kerja sebentar di IDX gitu kan, exchange. Kemudian saya lanjut lanjut S2 di Saudi, walaupun ya nggak selesai juga bilang gitu. Nggak selesai saya S2 saya di Saudi itu nggak selesai karena memang kurikulum Amerika itu memang susah. Saya bilang gitu. Akhirnya saya teruskan untuk ya sudahlah, saya pulang saja lah begitu. Saya pulang saja. Kemudian sempat juga bikin beberapa project. Kemudian saya lanjut lagi pada saat masa pandemi itu, saya lanjut S2 itu jarak jauh di universitas lokal, di mana dari kampus itu di Indonesia lagi saya kembali. Kemudian saya alhamdulillah dapat salah satu beasiswa, yaitu Erasmus Mobility, di mana Erasmus Mobility itu ya ibaratnya kayak ya cuma pertukaran belajar gitu kan. Alhamdulillah selama S2 itu sudah bikin sekitar 6 paper gitu, 6 paper ada di Q1 ada, di Q2 ada, dan setelah jalur itu kemudian saya sidang tesis di FES, alhamdulillah sudah lulus. Ada tawaran untuk mengikuti student exchange di Spanyol di Universidad de Murcia, hampir 2 semester di situ. Setelah itu dari ambil Erasmus itu kemudian saya kembali lagi ke Indonesia gitu kan. Setelah itu saya sempat kerja sebentar di perusahaan plat merah, kebetulan itu langsung di offering sebagai manajer gitu kan, sebagai manajer di plat merah. Dan saya kerja selama kontrak gitu kan, dan kemudian setelah kontraknya udah mau selesai itu ada penawaran lagi nih dari S3. Selama kerja itu saya juga nge-apply beberapa S3 gitu kan, dapat LOE dari beberapa kampus juga. Namun pada akhirnya yang dipilih itu kan bukan world rankingnya berapa, ininya gimana gitu kan. Tetap di end of day yang kalau kita itu sebagai orang biasa tuh yang kita harus realistis ya. Jadi nggak bisa kita ngambil beasiswa ini karena kampusnya world rankingnya bagus atau ininya bagus, nggak bisa kita begitu gitu. Saya pun dapat beberapa tawaran offering dari beberapa kampus, ya akhirnya yang diambil adalah yang pertama yang beasiswanya paling besar jumlahnya gitu kan, sudah pasti gitu. Yang kedua, kita pilih negara di mana yang itu hidupnya paling kecil, nah, gitu kan. Jadi harus ada keseimbangan dong, seperti itu. Bisa lah kalau ngambil beasiswa, tapi di Swiss atau di mana negara itu mahalnya luar biasa gitu. Kalau untuk world ranking saya kira itu masih relatif ya, karena kalau ketika sudah S3 itu namanya sudah berkeluarga kan, orang-orang S3 itu yang rata-rata sudah didesain untuk mereka tuh bawa keluarga seperti itu. Dan itu mau nggak mau ya
kita harus cari beasiswa yang ada tunjangan anak, tunjangan istri dan lain-lain. Nah, terus kemudian saya ngambil, akhirnya dapatlah nih yang dari Marie Curie gitu kan. Marie Curie itu saya nge-apply ada saya dapat beberapa posisi, cuma pas itu saya pertimbangkan biaya hidup dan segala macam, akhirnya saya ambil di Italia begitu. Kenapa saya pilih Italia Selatan? Yang pertama biaya hidupnya murah. Saya bilang, waktu biaya hidupnya murah, dan memang saya akuin biaya hidup di situ cenderung murah gitu kan. Yang mahal di Eropa itu sekarang itu malah bukan makanannya, yang mahal itu malah dormitorinya, rumahnya, properti di Eropa sangat mahal untuk saat ini. Jadi kalau rekan-rekan mencari di Eropa, perhatikan adalah harga apartemennya berapa, terus listrik pun juga di sini cenderung mahal di situ. Terus apalagi ya banyak lah ya gitu kan. Intinya kalau mau Eropa siap-siap aja harga properti. Kalau harga makanan saya kira standar lah gitu, makanan standar. Paling kalau kita sering masak sendiri ya bisa hemat. Cuma kalau enaknya di penginapan saya malah nggak pernah masak kayak gitu kan. Tiap hari saya jajan di luar. Karena kenapa? Ya karena murah ya gitu. Kalau dia jadi luar mahal, saya pun juga nggak akan jadi luar seperti itu. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan mau ibarat kata mau apply beasiswa gitu kan, carilah yang realistis ya gitu. Cara yang realistis, saya pun keluar dari plat merah pun ya karena kalau tawarannya jauh lebih besar begitu. Karena tawarannya jauh lebih besar, bahkan saya bilang gaji saya manajer pun itu dibandingkan beasiswa ini jauh. Saya katakan beasiswa ini bisa ngasih saya 3 kali 4 kali lipat. Wow, kan luar biasa ya gitu. Nah, di sini tuh ada satu hal yang unik ya. Jadi kalau orang nyari beasiswa itu kadang, kalau orang Indonesia kebanyakan ya, gitu flow-nya mereka adalah mereka nyari kampus dulu, dapat LOE, kemudian LPDP gitu. Dan dapat LOE-nya pun dia harus pakai IELTS atau pakai TOEFL gitu. Dan padahal saya bilang untuk dapat LOE di beberapa kampus Amerika ataupun UK gitu, itu pakai Duolingo pun cukup gitu. Jadi kita nggak perlu IELTS yang harus susah, yang harus stressful gitu. Duolingo ya cukup, saya bilang. Kita skor 120 ya cukup lah, saya bilang 100 ke atas udah memenuhi lah. Menariknya lagi adalah saya nge-apply beasiswa itu without IELTS, without TOEFL, and without Duolingo, without any certification apa English ya. Kamu tuh harus bisa meyakinkan. Jadi orang tuh salah kaprahnya bagaimana S2 tuh yang penting luar negeri, yang penting ini enggak gitu kan. Cara mendapat beasiswa itu adalah sampai yakin bahwasanya kalau namanya beasiswa itu kan mesti ada projectnya apa. Anda bisa meyakinkan. Jadi Anda tuh betul sebagai konsultan di sini. Projectnya apa, dikerjakan dalam berapa lama, apa yang mau saya kontribusikan dalam situ gitu. Jadi harus jelas gitu. Nah, kebanyakan orang itu tidak berpikir seperti itu. Yang penting dapat kampusnya, yang penting kuliah di sana mau ngapain nggak tahu. Akhirnya baru itu shock kalau ternyata kalau di dalam dunia akademisi itu memang untuk sekarang itu publikasi sudah jadi nggak masalah. Jadi kalau ada punya paper itu sudah wajib lah, sudah mandatory lah gitu kan. Makanya saya bilang di kampus itu, kamu you don't need any IELTS, you don't need any TOEFL. Yang penting punya portofolio publikasi. Pertama itu. Yang kedua, punya portofolio di software engineering pun juga bagus, portofolio juga bagus. Jadi harus ada imbang nih. Jadi nggak akademisi mulu, paper mulu, kerjanya nggak tahu gitu kan, di praktisinya nggak ngerti. Nah, itu saya mencoba untuk bagaimana cara kita mengimbangkan. Jadi kita praktisi ada, akademisi pun juga ada gitu. Jadi both any side we have to cover it gitu kan. Nggak bisa kita cuma sekedar ngarahin paper harus apa enggak. Kalau di dunia akademis yang paling penting paper, kalau dia praktisi yang paling penting portofolio. Nah, bagaimana caranya portofolio bisa jadi paper pun bisa jadi portofolio, itu yang paling penting. Sebenarnya gini, kita coba semuanya gitu kan. Kita juga coba semuanya gitu, coba banyak aja gitu kan. Bahkan saya nge-apply tuh, saya bilang saya pun nge-apply juga menggunakan OpenAI ya, saya bilang gitu. Bahkan untuk ChatGPT ataupun semacamnya untuk menulis proposal riset dan segala macam. Kadang saya sampai lupa ketika interview saya nge-apply yang mana ya gitu. Nge-apply yang mana, ini proyeknya apa gitu kan. Terus kita harus meyakinkan. Sebenarnya meyakinkan itu suatu hal yang mudah gitu kan, asal kita punya domain knowledge-nya. Dan kira-kira yang paling utama adalah ketika kita mau masuk ke kampus ataupun apply beasiswa, tanya dulu sama profesornya ataupun ini project maunya seperti apa gitu. Karena kita tuh bekerja dalam time frame yang pendek. Doktorat itu 3 tahun, kalau di Eropa, kalau di Amerika bisa 5 tahun, 6 tahun, it's okay gitu kan. Dalam 3 tahun itu kita harus tahu projectnya sesulit apa, berapa orang yang mengerjakan di situ gitu kan. Kira-kira kita bisa selesai nggak dalam waktu misalnya 1 tahun pertama,
harus mengerjakan apa, 2 tahun pertama harus mengerjakan apa, 3 tahun pertama harus mengerjakan apa gitu. Jadi kita tuh harus jelas dulu gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kalau misalnya proyeknya kira-kira terlalu solid gitu, walaupun kamu keterima, saran saya keep Ya memang kalau di Eropa itu memang dianggapnya sebagai pekerja, dan pekerjaannya itu ada 2 gitu kan. Jadi emang banyak tipe PhD di sini. Ada yang kita cuma lihat asisten dari kampus, biasanya beasiswanya nggak besar. Kalau di Italia sendiri itu sekitar 1.300 1.600 euro lah sebulan. Itu pun kadang masih potongan sana sini gitu kan. Itu kalau beasiswa dari dalam gitu. Enak dari beasiswa dalam ini pasti keterima, saya bilang. Saya katakan untuk cara keterima saya bisa 70% lah ada keterima di situ kan. Nah, itu beasiswa yang pertama. Kalau beasiswa yang kedua ada lagi yang industrial doktoral. Jadi kita ngikut bos gitu kan, ataupun ngikut project di company gitu kan. Nah, industrial doktoral itu pasapunya lebih gede nih. Masalah biasanya di Jerman tuh banyak tuh grupnya Volkswagen, grupnya BMW itu, grupnya J itu mereka sering mengadakan perusahaan-perusahaan besar itu industrial doctoral degree. Nah, itu biasanya lebih besar gitu kan, karena kita dianggapnya sebagai profesional. Nah, masalahnya adalah di industrial doctoral sendiri itu ada masalah juga gitu. Kalau perusahaannya dia bukan perusahaan well-known atau perusahaan bukan perusahaan besar lah yang mereka terkenal gitu. Kadang ketika kita mau invite apalagi khususnya dari negara timur gitu kan, entah itu Indonesia, entah itu India atau Pakistan, terkadang mereka tuh suka visanya itu susah gitu kan. Saya udah beberapa kasus orang yang terima Israel PhD, kemudian perusahaannya mau sponsorin, sudah di-invite ternyata jadi gitu kan, karena prosedurnya berlibat gitu. Itu sudah sering seperti itu gitu kan. Nah, kalau Mercury itu salah satu industrial PhD itu ada beberapa skema. Satu bisa doctoral network, bisa juga join doktoral, bisa juga ya whatever lah gitu. Jadi kalau di Mercury itu kita tuh diekspektasikan untuk kita bekerja sebagai researcher, kita publish paper, jadi sudah ada target papernya, target publikasinya berapa gitu kan. Terus kemudian kita harus kolaborasi dengan industri juga. Nanti kita bisa ditempatkan di industri bisa selama 3 bulan, selama sekian bulan lah. Jadi kita tuh ditanggung. Ya kebetulan student exchange itu juga berpengaruh sih. Jadi enaknya student exchange itu kan kalau kita sebagai exchange di sana ada namanya jatah publikasi gratis di Elsevier. Karena misalnya pemerintah Spanyol dan Elsevier itu ada namanya mereka join untuk publikasi. Kalaupun misalnya kita korespondennya sama kita di Spanyol, kita bisa publish gratis seperti itu. Dia privilege seperti itulah sebenarnya dicari di luar negeri gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita nggak punya kerjasama, mau publish Elsevier bayar, mau publish Triple Access bayar, MDPI apalagi sih gitu. Regulator bayar juga. Kalau di sini enaknya publish, yang penting punya kita korespondennya, ya sudah gratis gitu. Ya karena kan ini tujuan utama kan memang hepeng ya gitu. Hepeng itu paling gitulah gitu kan. Hepeng tetap lah saya bilang. Karena duit saya di riset pun juga saya rasa juga not bad saya bilang gitu ya. Terus saya ditawarkan berapa kali lebih ya. Sebagai orang yang mikir gitu kan. Anda sudah kerja, sudah punya posisi. Kemudian ada yang menawarkan menawarkan oke, kamu join di S3 project saya, gaji kamu sekian, saya naikkan berapa kali lipat begitu ya. Otomatis siapa yang nggak mau gitu kan. Juga biaya hidup di sini pun juga tidak lebih mahal daripada Jakarta gitu. Untuk di base di sini pun juga cukup tinggi. Kenapa? Karena di sini pun uang saku BSD pun rata-rata cuma 1.300, 1.600. Sedangkan kamu dapat 2 kali 3 kali lipatnya gitu kan. Itu good lah saya bilang. Itu good dan enaknya. Kenapa saya lebih industrial degree itu? Karena saya juga mau ngambil portofolio gitu kan. Karena misalnya kita sudah lulus, jadi tanya kan papernya udah berapa, proyek yang dikerjakan mana, perusahaan mana yang make. Karena dari gue itu harus seperti itu, perusahaan mana yang make. Kemudian ada nggak pengakuan dari sana gitu. Nah kalau di sini kita diakuin gitu. Saya ini bekerja di salah satunya ada 4-6 perusahaan yang make produk saya gitu kan. Jadi kalau ditanya portofolio ya sudah ada gitu. Jadi kalau untuk kedepannya, untuk karir ataupun kita untuk membuat startup melalui visi, itu akan jauh lebih mudah karena kita punya namanya portofolio di situ. Dan ketika saya main back ke beberapa kampus pun memang diakuin. Saya pun juga sebelum ngambil Mercury itu saya juga konsultasi kan salah satu dengan profesor di Denmark gitu. Saya tanya kebetulan itu masih rekan juga, Prof saya keterima beasiswa ini A B C D E F gitu, Prof ambil yang mana
kemudian ambil yang ini gitu, ambil yang ini aja, ini bagus ini bagus, kamu nggak akan kesulitan begitu. Toh juga kamu saya juga di Tali Selatan ya, di mana budaya riset sendiri di sini tuh masih kadang bisa kadang enggak ya, masih hampir sama kayak Indonesia lah gitu, nggak terlalu strict gitu kan. Kalau misalnya suruh bikin report ya bikin report aja, suruh bikin paper ya suruh bikin paper gitu. Terus bagaimana caranya kita udah bikin sesuatu, oh ya bagus gitu, nggak terus strict gitu kan. Jadi ya saya juga enjoy sekali untuk kuliah di sini. Saya enjoy, dan saya pun juga jarang berangkat ke kampus gitu. Saya jarang, paling seminggu sekali saya ke kampus, nah seminggu 2 kali. Kita pun coba ngobrol, ya habis itu pulang lagi gitu. Nggak full time kita harus di kampus, harus founding, harus apa enggak. Saya kerja dari dormitory pun juga oke. Saya kerja di mana pun oke. Misalnya saya pun tiba-tiba saya saya mampir ke Jerman ya gitu, oke, nggak ada masalah di sini, yang penting kerjaan selesai gitu. Itu yang saya suka. Jadi budaya work life balance-nya di sini tuh dapat sekali. Produk saya di sini tuh ambil di computer science, matematika, computer science gitu. Saya nggak ke matematik ya, saya lebih ke arah computer science-nya. Kalau matematiknya, waduh, terlalu ribet lah dengan rumus-rumus semacam itu gitu kan. Dan mencari novel dalam bidang matematik itu secara umum masih sangat sulit sekali. Untuk di dunia mat itu nggak mudah lah untuk mencari novel di situ. Kayak saya ambil computer science, di mana saya bikin data sharing protokol gitu. Data sharing protokol untuk di sektor pertanian. Sebenarnya frameworknya udah ada gitu. Jadi bagusnya di sini adalah kita nggak harus bikin dari awal, tinggal pakai yang udah ada, tinggal dikembangin. Misalnya ada API-nya atau konektornya, tinggal bikin aja UI-nya dari situ kan beres begitu kan. Nah dari situ data sharing protokolnya itu, nanti kita bikin improvement. Misalnya kita bikin kayak automated machine learning-nya, automated training-nya, automated ELT-nya seperti itu. Jadi tujuan saya di sini adalah ya membuat sesuatu itu di mana nanti bisa konektor antara company A dengan company B, terus data sharing-nya A dan sharing-nya B gitu. Jadi di sini saya bikin seperti data lake lah. Kalau dalam dunia data science itu data lake kita harus bikin di situ. Nah kebetulan proyek saya sebelumnya kan juga salah satunya di bidang distributed system. Jadi sebelumnya saya bekerja di blockchain juga di situ, di mana blockchainnya itu ya kita riset di situ di salah satu company jadi blockchain gitu kan. Jadi mana blockchainnya itu nggak kayak yang lain, beda gitu. Jadi kalau blockchain yang lain itu kan ibarat kata kita deploy smart kontraknya ganti, datanya hilang seperti itu, pakai proxy biasanya, terus dia akan pakai proxy. Kalau kita nggak seperti itu ya, kita kembangkan di BRI ini smart contract itu capable di situ. Jadi mau smart contract dibikin sampai ratusan kali, mau bikinnya ngawur ibarat kata gitu, yang penting jalan ya nggak masalah. Kita nggak bikin desain pattern gitu. Jadi whatever kita develop kata sampai 100 kali ketika saya di BRI itu, ya database-nya nggak akan pernah hilang, dia akan tetap di situ gitu. Itu salah satu riset yang kami lakukan di BRI, itu sudah publish di paper Q2 ada di situ gitu kan. Itu salah satu jadi kita harus mengembangkan bagaimana antara industri dan akademisi. Karena kalau di industri di Eropa ya dilihat tuh tempatmu mana, patentnya mana gitu. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa berguna buat teman kalian, kan bisa share video ini ke teman kalian atau buat kalian. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa video ini tidak berbobot, silahkan dislike aja. Jadi kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.